Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Indri Aprilia Tumewuh, NIM 2014210 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusui. Bayi baru lahir yang diletakkan pada dada atau perut sang ibu secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu atau ASI dan menyusui. Proses penting inilah yang disebut dengan inisiasi menyusui dini atau IMD. Manfaat ASI telah terbukti berperan penting sebagai sumber makanan utama dan membantu memperkuat sistem kekebalan bayi baru lahir untuk melindunginya dari berbagai penyakit. Proses menyusui ini sebenarnya dapat dimulai dan dikuatkan dengan inisiasi menyusui dini. Sayangnya, belum banyak orang yang memahami pentingnya prosedur ini. Manfaat IMD bagi ibu dan bayi. Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan proses inisiasi menyusui dini dijalankan dalam 1 jam pertama sejak bayi lahir. Caranya adalah dengan menempatkan bayi di dada ibunya segera setelah sang bayi keluar dari jalan lahir. Bayi ini kemudian akan secara alami tanpa dibantu mencari puting ibunya untuk menyesap ASI. Ibu yang melahirkan normal dan kondisi bayi yang sehat setelah lahir menjadikan hal ini biasa segera dilakukan setelah melahirkan. Berbagai manfaat inisiasi menyusui dini bagi ibu dan bayi antara lain: yang pertama, meningkatkan kesempatan bayi memperoleh kolostrum. Yang kedua, mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Yang ketiga, memperkuat hubungan ibu dan bayi. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan bayi. Selanjutnya, menerapkan inisiasi menyusui dini. Di Indonesia, persoalan dan tantangan yang sering dihadapi adalah belum banyak rumah sakit ataupun bidan yang mengakomodasi proses inisiasi menyusui dini. Untuk menerapkan proses ini, penting bagi para calon ibu untuk memilih rumah sakit yang pro ASI dan pro IMD. Berikut beberapa hal yang wajib dipastikan saat mencari tempat bersalin jika ingin menerapkan inisiasi menyusui dini, yaitu rumah sakit tersebut memiliki kebijakan untuk menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan atau rooming in pasca persalinan. Selanjutnya, rumah sakit tersebut sebaiknya tidak menyarankan ibu, terutama yang belum berhasil memproduksi ASI, untuk memberikan susu formula untuk bayi. Selanjutnya, dokter atau perawat yang akan membantu persalinan bersikap pro ASI dan siap membantu ibu untuk menyusui. Selanjutnya, memberikan waktu kepada ibu dan bayi untuk melakukan inisiasi menyusui dini setelah persalinan dan membiarkan bayi menyusui selama yang ia butuhkan. Selanjutnya, keperluan lain seperti memandikan dan menimbang bayi dapat ditunda setelah proses IMD. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan saat menjalani pemeriksaan kandungan rutin di trimester 3 kehamilan atau saat kontraksi sebelum persalinan. Posisi bayi di rahim cukup bervariasi dan dapat berubah-ubah sesuai usia kehamilan. Bayi bisa berada dalam posisi kepala di bagian bawah rahim, sungsang, atau melintang. Pemeriksaan Leopold dapat membantu memperkirakan usia kehamilan serta ukuran dan berat bayi dalam kandungan. Tahapan pemeriksaan Leopold. Sebelum pemeriksaan, ibu akan diminta untuk buang air kecil guna mengosongkan kandung kemih. Hal ini dilakukan agar ibu lebih nyaman saat proses perabaan perut dengan metode Leopold dilakukan. Selanjutnya, ibu akan diminta berbaring terlentang dengan kepala sedikit ditinggikan, lalu dokter atau perawat akan meraba perut ibu dengan 4 langkah berikut. Leopold 1, menempatkan kedua telapak tangan di bagian atas perut untuk menentukan letak bagian tertinggi rahim. Kemudian meraba perlahan area ini untuk memperkirakan bagian tubuh bayi yang berada di sana. Kepala bayi akan teraba keras dan bentuknya bundar,
sedangkan bokong bayi akan terasa seperti objek besar dengan tekstur lembut. Pada sekitar 95% kehamilan, posisi bokong berada di bagian tertinggi rahim ini. Leopold II, pada tahap Leopold II, kedua tangan akan meraba perlahan kedua sisi perut ibu, tepatnya di area sekitar pusar. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bayi ibu menghadap ke kanan atau ke kiri. Caranya adalah dengan membedakan letak punggung bayi dan anggota tubuh lainnya. Punggung bayi akan terasa lebar dan keras, sedangkan bagian tubuh lain akan terasa lebih lembut, tidak beraturan, dan dapat bergerak. Leopold III. Di pemeriksaan Leopold tahap 3 akan meraba bagian bawah perut ibu menggunakan jempol dan jari-jari dari salah satu tangan saja, tangan kanan atau tangan kiri. Mirip dengan Leopold I, cara ini bertujuan untuk memastikan bagian tubuh bayi yang berada di bagian bawah rahim. Bila teraba keras, berarti kepala, namun bila teraba seperti objek bergerak, berarti tungkai atau kaki. Jika teraba kosong, bisa jadi bayi berada dalam posisi melintang dalam rahim. Tahap perabaan ini juga bisa membantu untuk memperkirakan berat bayi dan volume air ketuban. Selanjutnya, Leopold IV. Pada tahap terakhir, akan meraba bagian bawah perut ibu dengan kedua telapak tangannya. Cara ini dapat membantu mengetahui apakah kepala bayi sudah turun sampai rongga tulang punggung atau jalan lahir atau masih di area perut. Bila sudah masuk penuh sampai rongga panggul, seharusnya kepala bayi akan sulit atau tidak lagi bisa diraba. Selanjutnya, pemeriksaan Leopold juga umum diikuti dengan pemeriksaan tekanan darah ibu serta detak jantung bayi. Dan menjelang persalinan, dokter mungkin juga akan melakukan pemeriksaan kardiotografi atau CTG. Pemeriksaan Leopold merupakan cara sederhana untuk memperkirakan posisi bayi dengan teknik perabaan seperti penjelasan di atas. Meski begitu, tingkat akurasi pemeriksaan ini bisa bervariasi sehingga mungkin diperlukan pemeriksaan lain untuk memastikan kondisi bayi seperti USG. Halo teman-teman, saat ini saya akan merekomendasikan kampus yang bagus di Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI Manado ini memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Sastra. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di bidang kesehatan, khususnya keperawatan, saya menyarankan UNPI Manado sebagai tempat untuk melanjutkan studi kalian. Jadi, buat kalian yang masih mempertimbangkan kampus yang akan dipilih, saya hadirkan beberapa alasan kenapa UNPI Manado adalah pilihan yang tepat, yaitu tenaga pengajar profesional, biaya kuliah bisa dicicil, dan kampus menyediakan laboratorium untuk praktek, dan masih banyak alasan-alasan lain. Jadi, jangan ragu lagi untuk segera daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.